Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Bapak Quraisy Shihab beserta ibu dan keluarga, Habib Ali beserta keluarga, Habib Husain beserta keluarga. Ini hadir juga Bapak Ahsin Sakho, semuanya yang saya hormati. Ini juga hadir Mas Lukman Saifuddin yang dulu menteri ngurusi agama. Juga ada Mas Majdi yang dulu gubernur, juga ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu ada yang jadi gubernur. Jadi kalau anak PSG jadi ahli tafsir juga bisa jadi apa? Gubernur. Yang terakhir ini, saya semua di sini Syafi'i madhabnya, kecuali Pak Mukhlis Hanafi ini. Jadi ini orang Hanafi yang disusupkan. Semuanya Syafi'i kecuali Pak Mukhlis. Namanya Mukhlis Hanafi. Jadi begini, saya tadi sudah matur sama Pak Quraisy atau Abi Quraisy. Di sini itu para akademisi. Yang model wali itu hanya saya. Makanya saya nanti model wali. Makanya tak bawakan wiridan tadi. Saya takut kalau intelektual itu terus kayak Pak Mukhlis itu ingin bikin PSG itu besar, terus ngundang orang diatur-atur, disuruh ngomong. Itu udah gaya wali gitu. Grand Sheikh, semuanya dilibatkan. Ya, terus diatur, ngomongnya harus ini, begini, begini. Itu termasuk masalah itu. Begini Pak Quraisy, tadi sudah pamit sama beliau. Itu ada wiridan yang sering saya baca ngaji di Jogja di mana-mana. Ya tolong disimak sama nani model Ki Jawa, kemudian saya bawa takbir, bawa ibarat. Karena ini lembaga akademik, jadi harus otoritatif. Begini saya cerita mukaddimah. Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya, itu melaknat mereka sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, rak kecil gitu. Makanya saya tuh ngaji saya tuh perahu Pak Quraisy, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musa pakar-pakar kayak Pak Mukhlis itu repot karena pikirannya itu analisis. Jadi Allah saja dianalisis. Lah kalau saya model wali sudah lah, kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Yang kedua ada tasbih subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, semuanya saya hormati yang hadir di sini, termasuk yang mungkin tidak pinter bahasa Arab, tapi ya tetap pinter. Saya itu punya kenangan terburuk ketemu orang goblok itu satu Pak Quraisy. Saya ini kata orang banyak kan pinter. Terus kata orang-orang gini, Gus ngaji tafsir susah apa? Enggak, susah. Kalau menghindari barang susah itu berarti pinter. Berarti yang tidak mengkaji tafsir itu pinter karena menghindari barang susah. Wah, ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah. Jadi tidak semuanya orang tuh kagum sama Dr. Mukhlis Hanafi karena nekuni barang yang susah. Berarti itu ya enggak, saya tidak ngomong gitu. Ya ini saya baca
ini ada saksi, ada Abi Quraisy, ada beberapa orang yang menekuni. Amit Pak Mukhlis ini dari kitab Tafsir Ar-Razi. Tolong ini spesial untuk anak-anak yang di PSG maupun alumni PSG. Di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja. Karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir Ar-Razi atau At-Tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wasabbih bihamdi rabbik baddil qaulaka Allahumma ahlikum. Ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khut. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu kan di desa-desa itu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk. Sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi, itu biasa di. Nah itu jenis Nabi Yunus, beliau dakwah, kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan. It'abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutungan. Jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak PSG nggak boleh mengundurkan diri. Lebih menekuni di Basnas, harus nomor satu di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh. Ketika kecewa melaknat mereka. Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina daya. Habisi saja ya Allah, mereka ini pecundang, mereka ini mengkafiri engkau. Nah Nabi itu nggak boleh niru dua-duanya, nggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa, misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo, akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan, mungkin Anda janggal untuk apa, tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab, oh pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sementing baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Jangan kalau tidak paham kemudian jadi orang kritis, itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah itu. Tidak ada njur Pak Mukhlis, tidak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya, Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini. Tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu, menurutnya nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, semua manusia itu distatuskan merusak. Wasfikut dima. Ini jelas malaikat ini kata Imam Qurtubi ini tidak akabirul malaikah, tidak Jibril, tidak Mikail, tidak Israel, tapi awamul malaikah. Jadi bukan malaikat papan atas. Berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir. Oh, monggo ahlan wa sahlan Habib Wakil Al-Mukanawar. Monggo ahlan wa sahlan. Ya ini kebetulan ini jadi kayak munakosah, kayak ujian disertasi. Kalau yang uji Pak Quraisy sama Habib Wakil Al-Munawar malah seneng, karena kalau orang sudah sepuh itu mesti meluluskan, yang repot ngadepi ini gitu. Repot itu. Orang ngatur orang nggak minta maaf, nggak merasa dosa sama sekali. Itu kalau di Rembang bisa di penjara itu. Karena di Rembang saya ini keren betul, nggak ada orang berani ngatur saya.
Saya hadir itu karena beliau nelpon, Pak Kures nelpon. Kalau tidak datang saya yang jemput. Ya ini korban itu mazlum, doanya mustajab. Saya teruskan. Malaikat ini nanti saya cari di akhirat. Yang komplain atas alufiha mayusitu fiha wasikut. Nah, tapi saya pastikan itu awamul malaikat, bukan malaikat papan atas. Nah, tapi anehnya malaikat ini bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kita ini mentasbihkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbihkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik, nggak perlu dievaluasi. Ini yang unik, malaikat ini unik, kacau lah. Wong bilang saya mentasbihkan engkau, tapi kali ini tolong dipertimbangkan. Itu gimana itu? Nah, kita tidak seperti itu. Makanya kita tetap subhanallah bihamdi adada khalqi. Paham terhadap sirul qadar, kita tetap baca apa? Tasbih. Kalau malaikat ini nggak mau, kalau ada sirul qadar atau ada kodok qadar yang malaikat ini nggak berkenan, langsung komplain. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya di sini disebut wasbir ewabadil al-la'na bit-tasbih. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum, di era Rasulullah SAW diganti Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru di era Nabi itu adanya Islam itu berkah bagi semua. Ya, adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmatan lil alamin.